Sebuah kisah yang disebutkan dalam Mawaiz Ushfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar di bawah ini setidaknya bisa menjadi pelajaran betapa mulianya hari ini, Jumat ini. Al-Kisah, seorang pemuda non-muslim hendak masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya berkunjung kepada Malik bin Dinar yang saat itu berada di Bashrah untuk meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka masuk Islam dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu beserta keluarganya lantas berpamitan kepada Malik. Malik memberinya uang saku, namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu lantas berjalan terus hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana ia melihat ada rumah yang layak ditempatinya bersama anggota keluarganya. Mereka akhirnya tinggal di sana. Keesokan harinya, saat itu hari Rabu, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun setelah di beberapa waktu yang lama di pasar, ia tak mendapat pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja kepada Allah saja, kata pemuda itu dalam hati. Ia lantas pergi ke masjid. Di sana ia mengerjakan sholat dengan harapan mendapat upah darinya. Namun ia tak mendapat apa-apa sampai ia pulang ke rumahnya. Istrinya bertanya tentang bahan makanan sebagai hasil kerja si suami. Namun pemuda itu menjawab, aku telah bekerja seharian kepada sang raja. Namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu diberikan. Akhirnya malam itu, pemuda itu bersama keluarga tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya ia pergi lagi ke pasar. Namun masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya, yakni sholat di masjid dengan harapan mendapat upah dari Allah. Ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu, satu keluarga tidur dalam keadaan sangat lapar. Esok paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun tetap tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Ia pun pergi ke masjid lagi, sholat dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada hatiku ini karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini setelah mereka masuk Islam. Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti sholat Jumat di masjid dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata, hendak memberikan sebuah nampan emas bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja, kata tamu itu. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu. Dan betapa kagetnya ia, ternyata nampan itu berisi 1000 dinar. Ia lantas membawa beberapa dinar ke tukang tukar uang, money changer. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, si money changer pun heran. Setiap uang yang ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia lantas bertanya kepada si perempuan tadi, dari mana muasal uang itu. Setelah mendengar penuturan istri pemuda itu, si money changer yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, si money changer pun memberikan uang 1000 dinar kepada istri pemuda itu. Pakailah uang ini, kalau habis kabari saja aku, kata si money changer. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Ia lantas mengisi sapu tangannya dengan debu dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan bungkusan debu itu di balik pintu. Namun ia merasa ada yang aneh. Di rumahnya sudah ada meja kursi yang indah. Juga ada aroma masakan yang lezat dari dapur. Istrinya menceritakan segala hal yang terjadi kepada sang suami. Sang suami pun bersujud, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sang istri menanyakan apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Sudah, tak usah kau tanyakan lagi, kata pemuda itu. Merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangannya, dan debu yang ada di dalamnya pun ternyata sudah berubah, tidak lagi menjadi debu. Biiznillah, menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Sejak saat itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah sampai ajal menjemputnya.